Bab 249. 64. Azam mengerjapkan netra abunya berkali-kali. Ia menyipit saat cahaya matahari dari jendela, coba masuk dalam pandangannya. Azam merasa pusing yang teramat sangat. Setelah mengumpulkan kesadaran dia terperanjat dan langsung bangun dari tidurnya. Di mana ini? Sebuah kamar bernuansa putih seperti kamar asing, ditempati Azam kini. Ruangan yang sangat asing, ruangan yang sangat berbeda dengan kamarnya di villa, dan Azam berusaha mengingat apa yang terjadi. Ia baru pulang dari Las Renata, lalu ke villa bersama dengan saudara-saudaranya, setelah itu dia tertidur. Sebelumnya, dia makan terlebih dahulu. Azam melihat pintu di depannya. Ia segera menuju pintu tersebut dan memutar knobnya, namun alangkah terkejutnya putra pertama dari Aprilia tersebut, pintunya dikunci dari luar. Hei, kenapa dikunci? Buka pintunya. Siapa di luar? Buka pintunya. Azam memukuli pintu tersebut berkali-kali dari dalam sehingga terdengar kencang dari tempat Alea, Narendra serta Hilda duduk di ruang tamu apartemen ini. Setelah berhasil menculik Azam, mereka berpindah ke apartemen agar kehadiran mereka tak bisa dilacak. Buka. Bukapintunya. Siapa di luar? Buka. Dengan kedua tangannya, Azam menggedor pintu. Ini adalah hari pernikahannya. Mengapalah ada di sini? Azam panik tak terkendali. Cari celah agar keluar dengan melihat jendela, namun jendela tersebut paten dan tidak bisa dibuka. Azam pun menendang kaca jendela tersebut. Tapi begitu kokoh, hanya bergetar dan tak bisa pecah. Sialan. Umpat pria berusia 23 tahun itu. Ia mengedarkan pandangannya berkeliling untuk mencari sesuatu agar bisa memecahkan kaca jendela tersebut, namun tak ada yang dia dapat. Kamar ini begitu kosong. Hanya ada satu tempat tidur di dalamnya. Azam kembali menendang knob pintu itu dan sama sekali tak bisa terbuka. Bukaa! Teriaknya lagi. Azam merasakan darahnya mendidih. Satu yang ia cemaskan sekarang bukan tentang irinya yang terkurung di sini, namun tentang istrinya yang sedang menunggu di pelaminan sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Azam mulai menitikkan air matanya. Ia frustasi. Apa yang terjadi padanya? Kenapa ia bisa di sini? Seva. Ya Tuhan. Aku mau bertemu pengantin kecilku, dia sedang menungguku. Lirihnya dalam doanya di hati. Seva sedang menunggunya. Pengantin kecilnya sedang menunggunya. Seva pasti sedang bersedih sekarang. Dalam kebingungan dan kesedihannya, Azam harus berusaha keluar dari sini. Ia kepalkan kedua tangan lalu bangkit lagi. Menggedor-gedor kembali pintu tersebut agar terbuka dan berteriak. Buka pintunya. Alea dan Narendra berpandangan lagi. Melihat tenaga Azam yang besar dan suaranya yang kencang dari dalam sana. Kenapa lama sekali obatnya datang? Tagih Alea. Saat sudah berhasil menculik Ataskan, maka rencana kedua mereka akan melaksanakan, yaitu menyuntikkan obat sejenis kokain pada pria tersebut yang akan mengganggu urat syarafnya. Mafia yang diajak bekerja sama oleh Narendra memiliki obat-obatan seperti itu, mereka tahu di mana bisa mendapatkan obat itu. Azam akan disuntik dalam dosis tertentu. Berhalusinasi tingkat tinggi. Hanya ingat akan orang yang pertama dijumpai. Setelahnya, Azam dengan sangat mudah dikendalikan oleh Alea. Obat yang sedang marak diperjualbelikan itu efeknya sama seperti doktrin permanen. Orang yang mengkonsumsi ini akan hilang kesadarannya. 65.
Lah akan seperti kaset kosong yang mengikuti apapun perkataan orang yang berada di dekatnya. Seperti hipnotis. Tergila-gila dan tak bisa membantah. Kecanduan, hingga bisa melakukan apa saja demi obat tersebut. Efek obat-obatan itu memang begitu dahsyatnya mengendalikan pikiran seseorang. Obat itu baru dipesan semalam dan gak mungkin sampai dalam waktu yang cepat, Alea. Ungkap Narendra. Tapi aku khawatir kalau polisi atau keluarga Rohichan berhasil menemukan kita. Tenanglah Alea. Kita aman. Kita gak akan bisa ditemukan. Polisi gak akan bisa menebak siapa penculiknya. Rute perjalanan mobil yang membawa Azam tadi juga tidak melewati CCTV. Kita bekerja sama dengan orang-orang profesional, jawab Narendra tenang. La sendiri memiliki kepentingan jika B0SWANGPED itu hilang kesadaran dan meninggalkan istrinya serta kembali pada Alea, maka kesempatan bagi Narendra untuk mendapatkan Seva dan Alea nantinya akan membujuk untuk kembali bekerja sama dengan stasiun TV-nya. Sekali tepuk, 2-3 pulau terlewati. Alea hanya bisa menunggu dengan sabar. Ia pandangi pintu kamar Azam yang sedang digedor oleh pria itu dan Alea tersenyum. Sebentar lagi, Azam akan kembali dalam pelukannya. Akan sangat susah mengendalikan Azam saat pikirannya masih diracuni oleh istrinya. Hilda melihat ambisi itu di mata Alea. Saatnya membalas dendam. Segera langsung minta nikahi kalau Azam sudah kamu miliki Alea. Untuk mengembalikan hak kamu. Alea menatap tantenya lalu menganggukkan kepala. Tentu. Narendra lalu mengambil ponselnya yang terdapat notif. Ia membukanya. Obatnya sudah datang. Alea dan Hilda hampir berteriak senang. Satu langkah lagi dan Azam akan jadi miliknya. Aku akan ambil di bawah. Ya, Naren. Cepatlah. Pinta Alea dengan berbunga-bunga dan tak sabar. Narendra tertawa. Sama seperti Alea, ia pun tak sabar melihat Azam disuntik oleh obat itu. Lalu seperti orang bodoh, Azam Atana Rohichan akan mengalami kerusakan saraf. Ia akan seperti orang idiot yang kehilangan seluruh kepintarannya. Hidupnya nanti akan tergantung obat dan obat itu hanya bisa diberikan Alea. Por Bos Wangpet. Ucap Narendra penuh dendam. Lalu keluar dari kamar itu dan menuju lantai bawah. Buka, buka. Lagi, suara gedoran pintu terdengar dari kamar Azam. Alea tersenyum lalu berjalan menuju kamar tersebut. Ia lalu menyentuh pintunya. Sabar sayang, kita akan bersama sebentar lagi. Ucap Alea pada Azam dan tentu saja tak didengar oleh pria itu karena teredam oleh suaranya. Saat sedang berhayal kalau sebentar lagi ia akan jadi Nyonya Rohichan, itulah terdengar suara tembakan yang keras. Dor! Alea dan Hilda terkejut. Begitu juga Azam yang meski dari kamarnya terdengar samar, namun ia tahu itu suara tembakan. Hilda langsung bangun dari duduknya dan menghampiri Alea. Alea, ada apa? Tanyanya takut dan panik. Alea menggelengkan kepala. Sama khawatirnya dengan sang. 66. Tante. Tak lama, pintu yang tadi tertutup saat Narendra keluar pun terbuka dan alangkah terkejutnya Alea juga Hilda kalau yang masuk ternyata adalah Boril Fabian Rohichan dengan memakai sarung tangan hitam. Tangannya terkepal dan matanya bagai menyala menatap kedua wanita itu seakan ingin menelan hidup-hidup. Hilda dan Alea ketakutan karenanya. Buka! Buka pintunya! Wajah Boril semakin merah penuh amarah ketika mendengar suara putranya berada di balik pintu. Sementara itu, Narendra sudah sampai di dekat pintu masuk. Ia terkejut mendengar suara tembakan barusan.
Sepertinya suaranya berasal dari atas tangga melingkar yang entah menuju kemana. Narendra sendiri tak tahu. Sepi. Semua mendadak sepi. Kemana beberapa orang yang tadi berada di sini? Juga kemana orang yang barusan memberinya pesan kalau obatnya sudah datang? DORRRR. Naren terkejut lagi. Kali ini suara tembakan itu berbarengan dengan seorang pria yang berguling dari atas tangga. Sampai di kaki Naren. Naren ketakutan. Ada penyusupkah di atas? Suara langkah dari ketukan sepatu terdengar menakutkan turun dari lantai atas. Karena kedap suara, jadi bergema dan ketukan demi ketukannya, membuat jantung terasa berhenti. Bayangan hitam itu terlihat di dinding. Sosok tinggi besar perlahan mulai menampakkan diri. Keringat dingin meluncur dari pelipisnya. Kakinya terasa dingin. Sadar kalau dia dalam bahaya, Narendra dengan cepat mengambil pistol dari sakunya dan ia arahkan pada sosok tinggi besar yang mulai terlihat jelas menggunakan pakaian serba hitam tersebut. Naren menarik pelatuk dan DORRR. Narendra tumbang ke lantai dan berteriak memekakan telinga dengan telapak tangan kanan tertembus. Peluru. 67. Andika Dilan Rohichan menghabiskan masa remaja dan mudanya di luar negeri selain untuk sekolah, juga berbisnis. Hanya sesekali ia pulang ke Indonesia. Segala macam jenis bisnis sudahlah geluti. Dari yang legal sampai berurusan dengan mafia. Bukan sulit baginya berurusan dengan organisasi satu ini. Entah itu mafia besar seperti organisasinya Rigel Damien atau ecek-ecek macam begini. Kenapa ecek-ecek? Karena mereka bodoh. Menculik orang dan tidak mematikan CCTV jalan. Itu sama saja bunuh diri. Tapi tak apa. Mafia bodoh memang cocok dengan anak kemarin sore ini. Arregegeh. Jeritan pilu Narendra terdengar menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Kala Andika menginjak telapak tangannya yang tertembus timah panas darinya. Arregegeh. Lagi, Narendra mengejang kesakitan manakala sepatu hitam itu bergerak menginjak dan memutar di atas lukanya. Sakit tuh. Long. Andika menggeram ia lepaskan tangan Narendra. Naren pikir, ia diberi belas kasihan. Nyatanya, Andika menginjak perutnya. Nyeri dan ngilu. Sampai pria itu tak sanggup lagi mengerang. Darah segar keluar dari mulut dan hidungnya. Pandangannya berkunang. Ia berguling meringkuk bak janin bayi demi meredakan rasa sakit. Bughahaha. Arregegegehak. Punggungnya ditendang oleh Andika. Bughahaha. Kini perutnya yang ditendang. Ampun, tuh. Long. Narendra merintih lagi. Andai ia tadi tidak mencoba menembak duluan, Andika pun tak akan melepaskan tembakan. Dengan sigap Andika mengasah kecepatan tangannya. Sehingga Naren harus tumbang dan kini tengah kesakitan. Sebenarnya, kalau saja Naren adalah lawan yang seimbang, Andika akan dengan senang hati menjadikannya mainan sampailah puas. Namun, ia juga dikejar waktu sekarang. Andika mengambil ponselnya lalu ia videokan kondisi Naren. Setelah selesai, ia kirim video tersebut dengan mencari nomor pemilik INDOSAIR lalu menulis caption, "Anakmu mengajak main dan dia kalah. Buka pintunya." Jelas terdengar itu suara azam dan ia sedang berada di dalam kamar, dikunci. Dengan mata merah, Boril memandang tajam pada Hilda dan Alea. "Saya menyesal mengikuti keinginan istri saya untuk melepas kamu, Hilda." Hilda dan Alea terkesiap dengan ucapan Boril yang terdengar dalam dan geram itu.
Keduanya masih berdiri saling berdekatan karena merasa takut. Boril melangkah mendekat pada keduanya. Seharusnya, saya biarkan kamu mati di tempat judi. Seharusnya bukan hanya kuku yang dicabut, tapi nyawamu juga. 68. Hilda sampai gemetaran mendengar itu. Apalagi melihat Boril menggunakan sarung tangan dan mengeluarkan pistol dari balik sakunya. Dia dan Alea makin takut. Namun Hilda tetap mempertahankan wajah sombongnya. Hanya berani pada kaum perempuan dan menggunakan senjata untuk menyakiti kami. Kelakuanmu tidak pernah berubah sejak dulu. Umpat Hilda. Boril mengangkat satu alisnya mendengar ucapan Hilda barusan. Sudah menculik, tertangkap basah dan sekarang coba membuat sugesti lain. Apa perlu saya hangatkan otak kamu itu? Biar tidak beku. Boril mengokang senjata api di tangannya tepat di depan kedua wanita itu. Alea sampai berteriak saking kagetnya saat Boril bersiap menarik pelatuknya akan membidik kepala Hilda. Hilda berjongkok menghindari tembakan. Namun, Alea menghalangi Hilda dengan tubuhnya dan menantang balik Boril. Kejam. Biadab. Kamu yang megajak mama selingkuh dan membuat perusahaan papa saya bangkrut. Boril terkejut mendengar jawaban Alea. Senjata itu masih terambang di udara. Belum ia lepaskan. Kamu hancurkan pernikahan orang tua saya dan dengan kejam serta tidak berperi kemanusiaannya kamu ambil semua perusahaan saya. Dengan berapi-api dan menggebus serta mata memerah dan menangis wanita cantik itu menuduh atau larik sambil mengacungkan satu telunjuknya. Apa yang kami lakukan hari ini hanyalah untuk mengambil hak kami yang sudah puluhan tahun kamu ambil. Ungkap Alea. Membuat Boril geram dan ia menyiapkan pistol lalu. DORRRR. Alea dan Hilda menutup mata mereka terkejut luar biasa akan penembakan ini. BRAKKK. Papa. Azam berhasil keluar dari pintu yang terkunci setelah Boril menembak bagian kunci pintu 2 kali hingga rusak sehingga memudahkan Azam keluar dari sana. Jantung Alea dan Hilda hampir saja copot karena mereka mengira kalau merekalah yang ditembak. Namun ternyata, mereka tidak kenapa-napa. Papa. Azam masih memperhatikan situasi yang terjadi. Tak lama, Andika masuk karena tadi mendengar suara tembakan dari lantai bawah. Om. Azam melihat Andika, Hilda dan juga Alea. Sekarang, otaknya mulai berpikir kalau dia pasti diculik oleh Alea dan Hilda dan sekarang sedang diselamatkan oleh ayah dan juga pamannya. Alea, apa kamu sudah gila? Apa ini rencana kamu semua? Tanya Azam penuh amarah. Sedangkan Alea bergeming. Mereka dibantu Narendra. Jawab Andika yang membuat Azam sok tak habis pikir. Namun, di balik itu Azam merasa bersyukur ayah dan pamannya telah datang. Kini, fokusnya adalah melihat wajah sang ayah yang tak pernah dia lihat sebelumnya, penuh emosi seperti itu. Mereka, ucap Boril menjeda ucapannya sebentar sebelum melanjutkannya lagi. Mereka rupanya masih punya dendam di masa lalu dan entah apa yang diucapkan oleh Hilda pada keponakannya sampai menuduh papa merusak rumah tangga orang tuanya dan mengambil seluruh. 69. Perusahaannya. Andika dan Azam geram mendengar ucapan Boril tersebut. Perusahaan. Diambil. Merusak rumah tangga. Tanya Andika bertubi-tubi namun kemudian tak lama dia terkekeh dalam jenis tawa yang sangat mengerikan di telinga Hilda dan juga Alea. Siapa yang memberikanmu dongeng menyedihkan itu? Tanya Andika pada Alea.
Tantemu yang tidak waras dan kecanduan judi ini. Tanya Andika menunjuk Hilda dengan pistol di tangannya membuat Hilda was-was kalau saja pelatuk itu ditarik dan menamatkan riwayatnya dalam 1 detik saja. Kalian yang tidak waras. Umpat Alea. Jaga mulut kamu, Alea. Alea menangis saat mendapat bentakan dari pria yang dia cintai ini. Sabar bang, rupanya wanita ini korban doktrin dari tante gilanya. Hilda sudah tak sanggup lagi berdiri di atas kakinya sendiri, dia sudah lemas apalagi melihat pistol itu seolah menatapnya. Daripada salah paham terus, gimana kalau kita akhiri saja?